2023 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan berbantuan Canva pada materi data dan diagram kelas 7 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk KM, tolong silahkan dipimpin berdoa. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kita sudah berdoa. Nah, kita mulai. Hari ini kita belajar tidak seperti biasanya. Ada yang spesial ya. Kita ditemani oleh Profesor Sukestiarno. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Kemudian yang satu lagi Ibu Pamong, Ibu Guru Pamong ya, yang bernama Ibu Tias. Ibu Tias, Prof. Ini adalah anak-anak saya. Kita memberi salam dulu kepada beliau-beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Tias. Selamat pagi, Bu Tias. Selamat pagi. Baik, saya nyala sebentar ya. Untuk apakah mendengar suara saya? Dengar, Prof. Dengar. Ya, kali ini kami akan khusus Bu Sri Mulyani akan mengajar tanpa seperti biasanya, tetapi sekarang didampingi, dipantau ya, dilihat namanya CPM ini. Pertama namanya Sukestiarno, tadi sudah dijelaskan bersama Bu Tia sebagai Guru Pamong, nanti akan memantau selama agak lama ya, 90 menit, nanti silakan dilanjutkan. Ji, Prof. Kali ini akan belajar materi matematika, dan materinya saya tidak tahu apa. Tapi dengan kami amati seperti ini, mudah-mudahan Bu Sri Mulyani mengajarnya lebih baik dan anak-anak semuanya sudah makin jelas ya. Jelas dan anak-anak lebih aktif, anak lebih kreatif ya, sama nanti ada satu arah Bu Sri Mulyani yang banyak bercerita sama anak-anak yang bercerita, tetapi lebih banyak kreativitasnya. Ya, silakan Bu Tia sekarang lanjutkan untuk perkenalan. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Sukes. Selamat pagi Bu Sri Mulyani, selamat pagi anak-anak semuanya. Nama saya Tias Simi Novitalia. Di sini saya sebagai guru pamongnya Bu Sri Mulyani. Ya. Oke, anak-anak semuanya selamat belajar matematika bersama Bu Sri Mulyani. Mudah-mudahan pembelajaran kalian hari ini menyenangkan dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat belajar semuanya. Terima kasih Bu Tias, terima kasih Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri, bisa dimulai pembelajaran. Ya, hadir. Ada 1, 2 yang sakit. Oke, Ibu absen dulu ya. Ainur. Hadir. Ajim sakit ya? Hari ini mudah-mudahan sembuh ya. Kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu tugaskan. Tentang apa itu? Diagram data dan diagram. Untuk hari ini, nanti kalian akan melakukan apa? Presentasi. Ya. Presentasi tentang apa?
Oke. Tadi sudah melihat videonya? Sudah. Bisa kalian simak tentang apa tadi? Jatuh bangun, tentang jatuh bangun. Terus kalau kira-kira kalau jatuh kalian harus ngapain? Itu adalah bagaimana semangat kita supaya jangan malas. Kan gitu ya? Ya sudah sering kan? Cita-cita. Oke, cita-citanya apa? Tentara. Oke, terus? Main bola, oke? Dokter, apa lagi? Guru. Alhamdulillah, ya. Itu adalah semangat cita-cita yang mulia. Oke, sekarang kita lanjutkan ya dari motivasi. Sekarang lanjut ke materi. Nah, materinya kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah kita bicarakan ya bahwa akan mencari data, kan gitu ya. Datanya, mencari datanya kemana tuh kemarin? Kemana? PRT. Terus setelah mencari data, kalian mencari datanya gimana ke PRT itu? Ujuk-ujuk tanya, Pak RT ini berapa? Gitu kak? Enggak. Bagaimana dulu? Assalamualaikum. Terus minta izin, lalu bertanya ya, baru nanti ke pokok yang ditujukan gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kalian membuat apa tuh? Ya. Sekarang ibu tanya, cara menyajikan data itu seperti apa sih? Cara menyajikannya? Dengan diagram juga. Selain itu, kalau yang kotak-kotak apa? Kotak-kotak apa? Tabel. Jadi menyajikan datanya bisa dengan tabel, bisa dengan bisa dengan tabel, bisa juga dengan diagram. Oke. Lalu diagram yang sudah kalian pelajari kemarin untuk membuat itu tugasnya. Diagram apa saja? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ya. Diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mereka sudah diinfokan tuh sebetulnya bahwa nantinya kalian itu bisa menyajikan gitu, bisa menyajikan data dalam bentuk diagram apa? Batang, diagram garis, diagram lingkaran. Lalu kalian menginterpretasi atau nanti menafsirkan seperti itu ya. Jadi ada dua yang harus dicapai. Itu. Nah, nanti kita terapkan di sini karena kemarin based learning. Jadi artinya nanti harus ada proyek yang dihasilkan gitu. Setelah ada proyek yang dihasilkan, kalian melakukan presentasi gitu, melakukan presentasi. Setelah melakukan presentasi, nanti silakan mau tanya boleh, mau menanggapi juga boleh. Setelah selesai, nanti akan dilaksanakan tes formatif. Sampai di mana sih yang kalian kuasai dari materi ini? Ya, ada tes formatif, lalu kalian nanti saling menilai sesama teman kalian. Selain itu juga nanti ada penilaian kerjasama. Itu ada penilaian kerjasama. Kalian bekerja sama gimana sih? Ada yang kerja nggak, atau ada yang cuman udunan aja gitu ya, tapi nggak mau kerja. Terus ada yang tidak mau kerja, tidak mau udunan, cuek, bebek gitu ya. Ya silakan nanti dinilai ya. Itu. Lalu ada penilaian sikap juga. Ada tes formatif yang kalian kerjakan nanti. Sejauh mana penguasaan kalian tentang materi, juga penilaian sikap. Bagaimana sih sikap kalian waktu mengerjakan proyek itu gitu ya, tanggung
itu penilaian antar teman, saling menilai sesama teman, gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya kalian mempelajari materi ini? Manfaatnya apa? Sebagai Ya, Ibu. silakan. Cukup mungkin ya Prof, bukan 922. Oke. Bu Sri Mulyani. Iya Bu. Oke Bu Sri Mulyani, silahkan dilanjutkan pembelajarannya. Bu Sri Mulyani bisa keluar dari Zoom-nya. Kan dia akan serta selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu Sri kasih Bu Tia, Mulyani. terima kasih Terima Prof. kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakukan Bu ya minggu kemarin tentang apa tuh? Menentukan pertanyaan. Kan minggu kemarin sudah. Yang kedua mendesain kan sudah juga ya. Sudah seperti harus bagaimana. Langkah 3 sudah menyusun jadwal ya. Yang keempat memonitor kemarinnya. Jadwalnya sudah, desainnya sudah sebelum kita eksekusi yang ini, Ibu sudah masuk ke ruangan kalian untuk melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan gitu ya kemarin. Ini foto waktu kemarin ya, hari apa itu? Lupa lagi. Hari Selasa kalau tidak salah. Ibu menginstruksikan begini. Nah, ini juga. Lalu ini yang langkah keempat, 1, 2, 3 sudah. Langkah keempat apa itu? Ini ada hasil kalian. Ibu memantau. Diketik. Ini kegiatan yang sudah kalian lakukan, kalian setorkan ke Ibu, lalu Ibu ketik. Ini. Kemudian jadwalnya. Ini adalah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Yang langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu sudah kita lakukan. Langkah 1 menentukan pertanyaan mendasar sudah, mendesain perencanaan proyek sudah. Kemudian kalian menyusun jadwalnya juga sudah ya. Kemudian yang tahap keempat. Kemarin kan Ibu sudah monitoring tuh, kalian sudah sampai di mananya, sudah ada yang sampai membuat tabel, ada yang sudah sampai membuat diagram batang, ada yang baru wawancara. Ini dokumentasinya ini, lalu ini. Ini juga, ini kelompok Hera, ini kelompok Akila, kelompok Amara, kemudian kelompok Rofi, kelompok Haikal. Lalu ini kelompok Rafa, kelompok Hafiza, kelompok Rofi juga, ini kelompok Andini. Ini ini kelompok Meisha ya, kelompok Meisha. Ini Rafa yang kemarin sudah melakukan wawancara ya dengan Pak RT, juga sama kelompok Seni, ini kelompok Danis yang sudah mengerjakan tugas proyek. Oke, setelah selesai, kemudian kalian akan membuat atau mengaplikasikannya ke dalam software atau aplikasi Canva ya. Kemarin kan sudah. Sebelum bentar. Ini kritik dulu, Ibu mulai jadwal. Jadwal penyusunan proyek juga sudah ya. Ini tabel diagram ya. Ini diagram batang yang sudah kalian ambil dari data kalian, lalu kalian masukkan ke dalam Canva ya. Oke, ini diagram batang. Selanjutnya ini diagram garis, kalian sudah membuatnya juga. Terima kasih dan melaporkan ke Ibu ya. Ini berikutnya ini yang diagram lingkaran. Oke, terima kasih. Meskipun hanya
Sekarang saatnya presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Ainur. Perkenalkan, nama saya Dara. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diagram data. Yang paling tinggi misalkan pendidikan apa? Pendidikan sekolah SD. Sekolah SD katanya Rofi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rema Putri dan di sebelah kiri saya. Satu ini ya. Ingat. SD. Saya akan mempresentasikan Ada nggak suara? kelompok Abidal ada merupakan S2 S2 yang berjumlah 10 orang. S2 ada 10 orang. Akan kembali ke tempat. Ibu rasa cukup ya. Presentasi perwakilannya tidak semua karena memang waktunya juga terbatas. Nanti setelah nanti pembelajaran selesai dikumpulkan hasil proyek kalian ke ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes formatif dari kalian. Ini soalnya sedikit, tetapi karena dari kasih tempat begitu. Jadi seperti
wawancara. Selain wawancara dengan tanya wawancara ya. Ini apa namanya? Kalian ngasih angket. Ya, angket atau kuesioner. Dalam artian secara tertulis kan kalau wawancara langsung ya, tapi ada daftar pertanyaannya. Tapi kalau kuesioner kayak yang tadi buat ini yang direfleksi gitu ya. Itu cara mengumpulkan data. Terus setelah data disajikan dalam bentuk apa? Setelah data terkumpul diapakan? Dibuat tabel, betul. Setelah ada tabel terbuat, disajikannya menggunakan apa? Diagram. Diagram ada berapa macam? 3. Yang dipelajari 3 ya. Data apa? Diagram apa saja? Diagram garis, diagram lingkaran. Nah, lalu cara menafsirkannya gimana? Cara menafsirkannya menginterpretasi. Cara menginterpretasi. Dilihat dari diagram, misalkan data yang terbesar. Sebelum diakhiri, jangan lupa minggu depan belajar tentang bukan perbandingan. Ya. Nah, ada mau tanyakan semudah ini? Tidak ada. Ulang. Kita berdoa dulu ya. Siap. Dalam hati mulai. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini anak-anak kita belajar semangat. Tepuk tangan.